Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Pada saat ini kita akan bersama-sama membahas mengenai misteri kehadiran Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, misteri kehadiran Allah, walaupun diawali dengan kata misteri, tapi kita bukan mau bicara soal rahasia yang perlu kita selidiki, begitu ya. Nah, dikatakan misteri mengapa? Karena kehadiran Allah itu melampaui pemahaman manusia, sehingga sampai kapanpun kita tidak akan dapat mengerti dengan sejelas-jelasnya Allah seutuh-utuhnya, karena kita tidak bisa melihat Dia, tidak bisa mendengar Dia, atau memegang Dia dengan indera-indera fisik kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Allah itu merupakan misteri bagi manusia. Namun, misteri ini adalah misteri yang indah. Mengapa demikian? Karena misteri kehadiran Allah tidak lain merupakan sebuah rahmat bagi manusia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mengawali pembahasan kita saat ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sekeliling Anda. Silahkan lihat, kalau Anda ada di kamar, apa yang Anda lihat? Mungkin Anda lihat tempat tidur, bantal, selimut. Wah, jangan sampai ngantuk ya. Atau kalau Anda ada di ruang kerja, mungkin Anda melihat buku-buku, melihat meja, melihat kursi, dan sebagainya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sadarkah Anda bahwa ada yang kita lihat itu sesuatu yang sungguh-sungguh nyata, yang memang betul-betul ada dan kita lihat, kita tahu keberadaannya pada saat ini. Namun, ada yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, namun sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh ada. Keberadaannya itu sama pastinya dengan segala sesuatu yang kita lihat saat ini. Apakah atau siapakah itu? Saya yakin Anda bisa menebak dengan baik ya. Betul sekali, tidak lain adalah Tuhan. Tuhan yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, kita raba, kita pegang, namun Dia sungguh-sungguh ada. Tidak bisa kita lihat bukan berarti tidak ada. Tidak bisa kita dengar bukan berarti tidak ada. Dia hadir saat ini bagi kita. Dan saat ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam kehadirannya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin men-sharingkan sharing dari seorang suster ya. Nah, suster ini dia memiliki sakit di bagian punggungnya, sakit yang lumayan ya, lumayan. Nah, dan sakitnya itu membuat dia kesakitan terutama kalau dia harus tidur. Nah, suster ini cerita suatu malam ketika dia tidur, dia mengalami kesakitan yang luar biasa di punggungnya. Nah, jadi itu membuat dia kesakitan. Tapi dia ingat ajaran dari Santa Teresia Lisieux untuk mempersembahkan setiap kesakitan, setiap penderitaan menjadi sebuah mawar bagi Yesus. Mawar yang dipersembahkan demi cinta kepada Tuhan. Akhirnya suster itu ketika dia kesakitan, dia coba balik kanan, aduh sakit, tapi di hatinya itu demi cinta padamu Yesus. Dia coba lagi hadap kiri, aduh sakit, tapi kembali di hatinya demi cinta kepadamu Yesus. Hingga akhirnya fajar pun menyingsing. Apakah suster itu sembuh? Tidak. Apakah masalahnya hilang? Juga tidak. Tetapi apakah suster itu stres? Tidak juga. Bahkan sebaliknya suster itu merasa bahagia. Mengapa demikian? Karena sepanjang malam dia bisa mengalami kehadiran Tuhan dan mempersembahkan segala yang dia alami demi cinta kepada Yesus. Nah, pada saat seperti inilah, suster tersebut bisa memasuki misteri kehadiran Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Mazmur 139, itu ada terungkap suatu doa yang sangat indah, yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Mari saudara-saudariku kita baca bersama-sama Mazmur ini. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring,
Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saudara-saudariku yang terkasih, Mazmur adalah doa yang tidak pernah usang. Walaupun Mazmur ini adalah doa yang disampaikan oleh si pemazmur yang hidup ribuan tahun yang lalu sebelum kita, dan dia memiliki bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, namun sampai sekarang tetap menjadi doa yang segar dan aktual bagi kita semua. Itu sebabnya di dalam setiap perayaan Ekaristi selalu dikumandangkan Mazmur. Setiap harinya, para biarawan dan biarawati juga mengumandangkan Mazmur. Mengapa demikian? Karena Mazmur ini adalah doa yang sungguh-sungguh mengungkapkan perasaan manusia yang terdalam di hadapan Allah. Manusianya mungkin berbeda-beda, tapi Tuhannya tetap sama. Karena itu dengan Mazmur kita dapat berdoa sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Karena Mazmur adalah doa yang betul-betul tidak pernah usang. Nah, saudara-saudariku, di Mazmur 139 ini diungkapkan betapa Allah itu adalah Allah yang maha hadir, Allah yang selalu ada bagi manusia. Sehingga sekalipun kita pergi dengan sayap fajar, sekalipun kita mendaki ke langit, kemana kita bisa pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Bahkan sekalipun kita turun ke dunia orang mati, di situ pun Tuhan ada. Nah, jangan Anda bayangkan, ih serem juga ya, berarti di mana-mana Tuhan ada nih. Berarti saya ngapa-ngapain Tuhan lihat nih. Nah, jangan pandang seperti itu, tapi pandanglah dengan hati yang penuh sukacita dan damai. Artinya apa? Apapun yang terjadi dengan kita tidak usah perlu khawatir lagi, karena Tuhan melihat segalanya, dan Tuhan mencintai kita, serta Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah yang memberikan kedamaian di dalam diri suster yang tadi saya cerita punggungnya sakit itu. Karena dia tahu bahwa segala kesakitan yang dia alami itu Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Dan Tuhan izinkan itu terjadi sehingga ia hanya bisa bersyukur dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan saudara-saudariku, suster itu juga percaya, dan marilah kita juga percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang lebih besar daripada yang bisa kita kuat menanggungnya. Karena itu saudara-saudariku, apapun yang terjadi, kita bisa berjalan dengan tenang dan damai, karena kita tahu Tuhan bersama kita. Tuhan mengetahui segala jatuh bangun kita. Tuhan mengetahui setiap langkah gerak kita. Tuhan melihat setiap tetes air mata kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya misteri kehadiran Allah ini adalah sebuah rahmat yang begitu indah yang membuat kita menyadari bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Akan tetapi, kehadiran Allah ini secara intensitas atau secara tingkatan itu bisa kita bagi dalam 3 tingkatan. Apa saja? Yang pertama, Allah hadir sebagai pencipta. Yang kedua, Allah hadir karena rahmat. Lalu yang ketiga, Allah hadir sebagai sahabat.
Maksudnya bagaimana? Mari kita pelajari satu persatu tingkatan-tingkatan ini. Tingkatan yang pertama, Allah hadir sebagai pencipta. Kita semua manusia, tidak ada satu orang pun yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan karena Tuhan menciptakan kita, Ia memelihara kita, menyelenggarakan hidup kita. Karena itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena satu detik saja Tuhan melupakan kita, maka kita akan segera kembali kepada ketiadaan. Nah, saudara-saudariku, karena itu, di dalam diri orang yang baik, di dalam diri orang yang jahat, itu Tuhan hadir. Tuhan ada di dalam dirinya. Sebagaimana yang Yesus katakan bahwa matahari bersinar bagi orang yang jahat dan orang yang baik, demikian juga Allah hadir sebagai pencipta di dalam diri semua orang. Nah, kemudian saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita dibaptis, Roh Kudus turun atas kita. Nah, pada saat itu kita menerima rahmat keselamatan, menerima rahmat kekudusan. Sehingga pada saat itulah Allah hadir di dalam diri orang yang sudah dibaptis, di dalam diri orang yang beriman, itu dengan intensitas yang lebih kuat. Jadi dalam tingkatan yang lebih tinggi daripada Allah sekedar hadir sebagai pencipta. Namun sayangnya saudara-saudariku, dalam perjalanan waktu, walaupun kita sudah dibaptis, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu seolah-olah seperti dipojokkan ke sudut hati yang paling dalam. Hati kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, namun dipenuhi dengan dosa-dosa, luka batin, kelekatan-kelekatan, kesibukan-kesibukan, hobi-hobi, dan sebagainya. Karena itu, orang itu tidak dapat lagi merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Nah, pada saat saudara-saudariku, ketika Roh Kudus menguasai hati orang tersebut, yaitu orang itu mau bertobat, melepaskan diri dari segala dosa, doa penyembuhan batin, melepaskan diri dari segala kelekatan-kelekatan, dan membiarkan Roh Kudus memenuhi hatinya. Saat itulah kehadiran Allah mulai dapat disadari oleh orang tersebut. Saat itu kehadiran Allah itu menjadi lebih kuat, lebih intens. Dalam tingkatan yang tertinggi, kehadiran Allah itu hadir di dalam jiwa manusia sebagai sahabat. Sahabat yang sangat mengasihi dan tidak pernah meninggalkan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dari ajaran Santa Teresia Lisieux yang mengajak kita untuk mempersembahkan segala sesuatu demi cinta kepada Tuhan, di sini kita menyadari satu kunci yang pertama. Apa itu? Cinta kasih. Dalam surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 4 dikatakan Allah adalah kasih. Walaupun Allah agung, walaupun Allah mulia, namun tidak pernah didefinisikan Allah adalah agung atau Allah adalah mulia. Kitab suci mendefinisikan Allah adalah kasih. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku, Tuhan itu hanya bisa dicapai dengan kasih. Tanpa kasih, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah. Nah, demikian juga ketika Allah hadir sebagai sahabat, itu bisa terjadi karena apa? Karena jiwa itu mengasihi Tuhan. Nah, ketika kita mencintai Tuhan sebagai manusia biasa, saudara-saudariku, itu merupakan hal yang sulit untuk bisa cinta kepada Tuhan. Akan tetapi, ketika kita menyadari bahwa Tuhan lebih dahulu mencintai kita, Tuhan menuangkan roh cinta kasih-Nya ke dalam hati kita yang tidak lain adalah Roh Kudus. Maka dengan Roh Kudus itulah kita mencintai Tuhan. Pada saat itulah saudara-saudariku, ketika hati kita dipenuhi dengan roh cinta kasih, maka kita bisa sampai kepada Tuhan, bisa memasuki misteri kehadiran Allah. Jadi kunci yang pertama tidak lain adalah cinta kasih. Lalu kunci yang kedua tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kudus mengarahkan jiwa kepada Allah. Dan karena itu, karena karya Roh Kudus, maka jiwa mengalami kehadiran Allah.
Jadi, apabila kita manusia ingin memasuki misteri kehadiran Allah, kita membutuhkan bantuan Roh Kudus. Bukankah seperti yang dikatakan dalam kitab suci, saudara-saudariku, tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan jika tidak oleh Roh Kudus. Dan bukankah menurut surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk memandang Allah sebagai Aba, sebagai Bapa kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, karena itu tentu manusia akan mengalami kesulitan untuk bisa mencintai Tuhan, untuk bisa percaya kepadanya, apalagi untuk sungguh-sungguh menganggap Dia sebagai Bapa kita, sebagai Ayah kita. Dan oleh karena itulah saudara-saudariku, dibutuhkan pada saat ini bantuan Roh Kudus. Karena itu saudara-saudariku, para suster Putri Karmel, para frater CSE, setiap hari itu pagi-pagi mengawali seluruh harinya dengan menyanyikan lagu Roh Kudus. Di tempat saya bekerja di Institut Santi Buana, para dosen memulai hari-harinya dengan menyanyikan lagu Roh Kudus. Demikian juga para mahasiswa, bangun pagi-pagi mereka ke kapel, lalu mengawali hari mereka dengan Roh Kudus. Karena itu pada saat ini saya juga ingin mengajak Anda semua saudara-saudariku, ketika Anda hendak memulai hari baru Anda, awalilah dengan berdoa kepada Roh Kudus. Mohon Roh Kudus membimbing kita sepanjang hari ini, menuntun langkah-langkah kita, dan lebih lagi memberikan kepada kita rahmat untuk bisa masuk ke dalam misteri kehadiran Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambaran Allah. Jadi saudara-saudariku, di dalam diri Anda, di dalam diri dia, mereka, saya, itu ada Allah. Allah itu hadir di dalam diri kita. Itulah sebetulnya yang dimaksud bahwa kita diciptakan menurut gambaran Allah. Bukan berarti wajah kita ini mirip wajah Allah begitu ya, tapi kita diciptakan menurut gambaran Allah karena Allah hadir di dalam diri kita. Jadi seolah-olah kita ini, raga kita ini seperti sebuah figura, dan Allah itu seperti sebuah lukisan yang indah yang ada di dalam diri kita. Sehingga kalau figura kita ini bening, maka terpancarlah dengan kuatnya Allah yang hadir, Allah yang bersemayam di dalam hati kita. Namun saudara-saudariku, apabila kita berdiri di depan cermin, apakah kita melihat wajah Allah di sana? Mungkin tidak. Yang kita lihat ada sorot mata penuh kemarahan, ada bibir yang cemberut gitu ya, atau wajah penuh dengan iri hati dan dengki, atau ada muka-muka malas begitu ya, atau licik dan sebagainya. Karena kita hidup di dunia penuh dosa, kita pun jatuh dalam dosa. Kita hidup di dunia orang-orang yang penuh dengan luka, kita pun terluka. Kita hidup dengan segala macam godaan yang membuat kita jatuh dalam kelekatan-kelekatan. Dan itu membuat akhirnya diri kita ini seolah-olah seperti figura yang kotor. Figura yang tidak bisa lagi memancarkan kehadiran Allah. Dan pada saat yang sama, kita sendiri pun tidak bisa merasakan Allah yang hadir di dalam hati kita. Nah, karena itu saudara-saudariku yang terkasih, agar kita sungguh menjadi gambaran Allah, memancarkan Allah yang hadir dalam diri kita, dan agar kita juga bisa merasakan kehadiran Allah, maka memang dibutuhkan pertobatan yang terus-menerus, agar kita tidak berkubang dalam dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang berat. Dibutuhkan doa-doa penyembuhan batin yang menghalangi kita untuk mengalami kasih Allah. Dibutuhkan latihan-latihan rohani untuk melakukan penyangkalan-penyangkalan diri, melepaskan diri dari segala kelekatan-kelekatan, sehingga akhirnya perlahan-lahan kita sungguh menjadi gambaran Allah, dan kita pun bisa mengalami kehadiran Allah, Allah yang hadir di dalam hati kita. Ada seorang
Kudus Karmel, yaitu Santa Elizabeth dari Trinitas, yang mengatakan begini, bahwa seorang Karmelit yang sejati adalah seseorang yang jiwanya senantiasa terarah ke surga. Nah, tentu saja sebetulnya ini tidak hanya ditujukan kepada para Karmelit, tetapi hendaknya para orang-orang Kristiani, kita semua yang menjadi pengikut-pengikut Kristus, hendaklah kita bisa senantiasa mengarahkan jiwa kita ke surga. Maka pada saat itulah kita bisa masuk ke dalam misteri kehadiran Allah. Allah sungguh hadir sebagai sahabat. Sebetulnya Santa Elizabeth dari Trinitas ini, dia mencapai kekudusan hanya tanda kutip ya, hanya dengan senantiasa menyadari Allah Tritunggal Maha Kudus hadir di dalam hatinya. Ya, ini memang seperti kelihatannya mudah ya, tapi sebetulnya tidak mudah karena ini sulit. Karena untuk terus menyadari Tuhan hadir, terus menyadari Tuhan hadir, itu berarti kita harus mau melepaskan diri dari segala sesuatu yang bukan Allah. Melepaskan diri dari segala kesibukan, kelekatan, dosa-dosa, kenikmatan duniawi. Nah, saudara-saudariku, tapi kita bersyukur karena Santa Elizabeth dari Trinitas saat ini membuka mata kita bahwa menjadi kudus, menjadi santa, menjadi santo, itu bukan tidak mungkin. Caranya bagaimana? Senantiasa menyadari Allah hadir. Itu yang membuat jiwa kita terarah ke surga. Nah, jadi saudara-saudariku, Yesus hadir sebagai sahabat, yaitu dalam kadar intensitas kehadiran Allah yang paling kuat. Itu membuat kita sungguh mengalami kehadiran Allah dan berjumpa dengan Dia dalam doa, di alam semesta ketika kita melihat alam semesta, juga dalam diri sesama. Jadi pada saat itu Tuhan itu bukan sekedar teori, Tuhan itu bukan apa yang kita baca atau apa yang kita dengar dari YouTube atau apa yang kita dengar dari khotbah pastor di gereja, tapi Tuhan itu menjadi sungguh-sungguh pribadi yang nyata, yang sungguh-sungguh kita alami, sehingga kita masing-masing memiliki love story pribadi antara kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudariku, pada saat itulah baru kita bisa sungguh-sungguh mengalami Yesus sebagai sahabat. Kita bisa sungguh-sungguh masuk ke dalam misteri kehadiran Allah. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah latihan rohani yang terus-menerus ya. Jadi kayak olahragawan kalau mau memiliki otot-otot yang kuat, maka dia harus latihan fisik terus-menerus. Maka akan terbentuklah otot-otot yang kuat. Demikian juga kalau kita mau bertumbuh dalam kehidupan rohani, kita harus rajin dan tekun latihan-latihan rohani. Yang pertama, rajin-rajinlah berdoa. Nah, untuk berdoa ini, saudara-saudariku yang terkasih, pernah ada pepatah yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Nah, Tuhan itu jauh di surga, kita di dunia, tapi begitu berdoa langsung ketemu. Ya, artinya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. Apalagi dari Mazmur 139 kita sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hadir, Tuhan yang selalu ada. Dan kita bisa menjangkau Dia, kita bisa, kan tadi saya mengatakan Allah yang maha hadir, dan kita juga bisa hadir bagi Allah, kita bisa menjangkau Dia apabila kita berdoa. Nah, berdoa ini saudara-saudariku yang terkasih, itu perlu dilakukan terus-menerus. Jadi selain kita doa pagi, doa malam, doa makan, namun marilah kita sepanjang hari itu banyak-banyak menyadari kehadiran Tuhan. Jadi ketika kita sedang tidak fokus bekerja atau fokus belajar misalnya, kita sadari Tuhan hadir. Kita sadari Tuhan ada di dalam hati kita. Lalu dengan lembut, dengan penuh kasih, dalam hati kita serukan, Yesus, Yesus. Atau kita membuat percakapan-percakapan kecil dengan Yesus.
Jadi misalnya Anda bercakap-cakap ketika Anda mengalami kesulitan, aduh Yesus ini susah sekali, harus gimana ya? Ketika Anda harus membuat keputusan, aduh Yesus apa yang harus saya pilih? Ketika Anda harus mengambil risiko, Tuhan Yesus, saya ambil tidak ya resiko ini, tolong beri saya keberanian untuk melangkah. Ketika Anda mulai merasa goyah, Tuhan Yesus tolong pegang aku. Begitu ya, jadi selalu ada percakapan-percakapan kecil. Juga di saat-saat gembira, terima kasih Tuhan, akhirnya selesai juga. Atau terima kasih Tuhan atas hadiah kecil ini. Atau juga ketika kita merasa sehat, begitu terima kasih Tuhan, saya bisa tetap sehat hingga saat ini. Nah, dengan melakukan banyak percakapan-percakapan kecil, dengan sering-sering menyadari kehadiran Yesus, dengan terus-menerus menyerukan nama Yesus dalam hati, bukankah kita menjadi berdoa senantiasa? Apa yang dinasihatkan dalam kitab suci untuk berdoa senantiasa bukan lagi hal yang mustahil. Hidup kita ini menjadi doa yang tak kunjung putus. Kita menjadi hidup di hadirat Allah senantiasa. Dengan demikian doa itu bukan menjadi apa yang kita lakukan, tetapi doa itu adalah kita dan kita adalah doa. Karena setiap hembusan nafas kita lakukan dengan menyadari kehadiran Tuhan. Dan pada saat itu terjadilah relasi antara kita dengan Tuhan, terjadilah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Dan itulah doa. Pada saat itu Allah hadir bagi kita dan kita hadir bagi Allah. Nah, saudara-saudariku, memasuki misteri kehadiran Allah itu juga membuat kita bisa melihat Allah yang hadir di alam semesta. Seperti Santo Yohanes dari Salib, ia melihat alam itu seperti jejak-jejak kehadiran Allah. Jadi misalnya saudara-saudariku, ketika kita datang ke daerah pegunungan, kita melihat gunung yang indah dengan bunga-bunga di sekeliling, dengan kicau burung dan pohon-pohonan. Itu Santo Yohanes Salib itu memandang seolah-olah Tuhan itu baru saja lewat. Ia menabur ke kanan, tumbuh pohon-pohon. Ia memercik ke kiri, ada aliran sungai. Ia menabur lagi ke kanan, muncul bunga-bunga dan kupu-kupu. Ia menabur ke kiri, ada gunung-gunung yang tumbuh, begitu. Karena bukankah itu semua diciptakan oleh Tuhan dan dipelihara olehnya. Sehingga ketika kita bisa masuk ke hadiran Allah, kita juga bisa mengenali kehadirannya yang ada di alam semesta. Ada sharing dari seorang suster, saudara-saudariku. Jadi suster ini cerita ketika awal-awal dia masuk biara, jadi kira-kira baru beberapa bulan masuk biara begitu ya, dia mengalami krispang. Krispang ini krisis panggilan ya. Jadi dia mulai merasa dirinya itu bodoh sekali. Kenapa ya aku masuk biara? Dia mulai merasa goyang. Masuk biara gitu ya, hari gini gitu ya, meninggalkan orang-orang yang dia kasihi, keluarganya, kawan-kawannya, melepas hobinya, menyia-nyiakan pendidikannya, melepaskan cita-citanya. Lalu dia mulai melihat pondoknya. Jadi para suster dan frater kami itu kalau masuk ke kamar itu disebut dengan pondok begitu ya. Nah, si suster muda ini dia melihat pondoknya, lalu tiba-tiba dia mengalami ketakutan, seolah-olah dia sedang mengubur diri hidup-hidup di pondok tersebut ya, dan dia sedang mengubur diri untuk seumur hidup ada di sana. Nah, saudara-saudariku, puji Tuhan, Tuhan bekerja. Keesokan paginya ketika dia membuka pintu pondoknya, hendak doa hening ya, hendak pergi ke kapel untuk meditasi, di depan pondoknya itu ada sebatang pohon singkong. Lalu entah mengapa dia seperti tergerak untuk datang ke pohon singkong itu. Dan entah mengapa dia tergerak untuk meletakkan tangannya di atas sehelai daun singkong. Anda mungkin ingat ya, daun singkong itu seperti apa? Bentuknya kan seperti telapak tangan begitu ya. Kebetulan ada selembar daun singkong yang lebar sekali. Lalu dia letakkan tangannya dan dia awalnya geli juga ya, kok tangannya kelihatan kecil gitu di atas daun singkong tersebut. Tapi tiba-tiba dia merasakan suatu kedamaian yang luar biasa. Dan saat itulah dia merasa bahwa Tuhan meneguhkan panggilannya. Ia menyadari bahwa Tuhan akan selalu
menggenggam tangannya, menggandeng dia, menuntun langkah-langkah di sepanjang hidup panggilannya. Dan memang puji Tuhan, saudara-saudariku, hingga saat ini suster tersebut masih setia hidup di biara. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, memasuki misteri kehadiran Allah itu juga berjumpa dengan Tuhan di dalam diri sesama. Sadarkah saudara-saudariku bahwa di dalam diri setiap orang itu ada Tuhan hadir di situ. Bahkan di dalam diri orang-orang yang menurut kita dia tidak baik, atau menurut kita dia itu hina, atau dalam diri orang-orang yang sudah melukai dan menyakiti kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita memasuki misteri kehadiran Allah, kita bisa sungguh-sungguh merasakan bahwa Allah hadir di dalam diri setiap orang. Dengan demikian, ketika orang itu melukai kita, kita akan mendapatkan kekuatan untuk lebih mudah mengampuni dia. Ketika ada seseorang yang ada di hadapan kita, karena kita melihat ada wajah Yesus di sana, maka kita juga tidak tega untuk melukai hatinya, untuk menyakiti dirinya. Dengan demikian, saudara-saudariku, kesetiaan hidup di hadirat Allah, senantiasa bertemu dengan Tuhan di dalam doa, alam semesta, dan sesama, itu akan menolong kita untuk dapat senantiasa mengarahkan jiwa ke surga. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Allah ini adalah kehadiran yang penuh kasih, dan apabila kita setia terus menyadari kehadiran Tuhan, masuk ke dalam misteri kehadiran Allah, maka kita memiliki persahabatan dengan Yesus. Ada 3 unsur pokok persahabatan, yaitu pengenalan, cinta kasih, dan kesenangan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di sini dikatakan bahwa pengenalan itu merupakan hal yang penting. Kenal tidak sama dengan tahu. Kita tahu Presiden Rusia yang saat ini sedang terkenal ya, tapi kita tidak kenal dia. Mengenal itu dalam arti kita memiliki relasi pribadi. Kita mungkin banyak tahu tentang Yesus karena kita banyak baca buku tentang dia, atau kita banyak dengar-dengar tentang dia, atau lihat YouTube tentang dia. Tapi apakah kita mengenal dia? Kita bisa dikatakan mengenal dia apabila ada relasi pribadi antara kita dengan dia. Nah, apabila sudah ada pengenalan akan Allah, maka pada saat itulah mulai terjalin cinta kasih dan muncul sukacita dan kesenangan karena menjalani hidup ini dalam persahabatan dengan Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, misteri kehadiran Allah pada hakikatnya adalah persahabatan yang berdasar pada pengenalan dan cinta kasih. Dan saudara-saudariku, bukankah Yesus sendiri berkata, "Inilah hidup kekal, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus." Jadi saudara-saudariku, mengenal di sini walaupun merupakan dasar yang paling pertama, tapi sekaligus merupakan gerbang untuk bisa memasuki persahabatan dengan Allah. Kita lihat bahwa kata mengenal di sini itu merupakan arti atau memiliki pengertian yang sangat penting. Karena dengan kita mengenal Tuhan, maka kita memiliki hidup kekal. Jadi bisa kita pahami sebaliknya, mana mungkin kita bisa masuk hidup kekal kalau pengenalan itu tidak memiliki arti yang mendalam, hanya sekedar tahu. Jadi di sini kita sadar bahwa tahu dan kenal itu memiliki perbedaan yang jauh sekali. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, untuk itu dibutuhkan iman dan cinta kasih. Santo Yohanes Salib mengatakan, iman merupakan kaki yang melangkahkan kita untuk sampai kepada Tuhan. Karena Tuhan itu melampaui pengertian kita dan tidak dapat ditangkap oleh indera-indera kita. Maka kita butuh iman untuk percaya bahwa Dia ada, Dia mencintai kita. Jadi iman itu merupakan kaki yang melangkahkan kita, dan cinta kasih merupakan penuntunnya. Karena Allah adalah kasih, Ia tidak dapat dijangkau oleh apapun selain dengan kasih. Maka semakin kita bertumbuh dalam iman dan cinta kasih, maka semakin bertumbuh kita dalam pengenalan akan Allah. Dan saudara-saudariku yang terkasih,
Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersemayam di hati kita. Tapi Ia tidak tinggal di situ dengan menganggur-nganggur saja, saudara-saudariku. Akan tetapi Tuhan hadir di sini, kehadirannya itu menguduskan dan menyelamatkan kita. Nah, dalam hal ini tentu saja tetap dibutuhkan dari kita latihan-latihan rohani. Zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel itu begitu gembira, begitu senang, dan merasakan kehadiran Tuhan apabila tabut Perjanjian Allah itu ada bersama mereka. Tabut Perjanjian Allah itu berisi loh batu yang di dalamnya itu terukir 10 perintah Allah atau sabda Allah. Dan dengan tabut perjanjian itulah bangsa Israel memenangkan banyak pertempuran. Kemudian dalam perjanjian baru kita melihat Bunda Maria. Bunda Maria mengandung Yesus yang tidak lain adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Bagi Yesus, rahim Maria adalah firdausnya, tempat ia merasakan kenyamanan di dalam rahim seorang ibu. Dan dalam keadaan itu, karena Bunda Maria mengandung sabda Allah, maka dalam kondisi itu Bunda Maria menjadi tabut perjanjian ilahi. Dan kemudian setelah Yesus lahir ke dunia, Bunda Maria memandang Yesus yang ada di dalam gendongannya, memandang Yesus yang berlari-lari kecil, kanak-kanak Yesus ya, supaya mewaspadai jangan sampai kanak-kanak Yesus jatuh, memandang Yesus ketika menyuapi Yesus makan, bahkan memandang Yesus ketika Yesus bergantung di atas kayu salib. Ketika Maria memandang Yesus, Yesus memandang Maria, ini adalah kontemplasi. Jiwa yang kontemplatif adalah jiwa yang senantiasa memandang Allah. Nah, memasuki misteri kehadiran Allah, saudara-saudariku, berarti memasuki kontemplasi. Dibutuhkan jiwa yang kontemplatif pada saat itu. Dan oleh karena itu, maka marilah kita meneladan Bunda Maria. Apa yang perlu kita teladani dari Bunda Maria? Membuka diri menjadi tabut perjanjian ilahi, membiarkan Sang Sabda itu memenuhi keberadaan kita, dan membiarkan Roh Kudus berkarya dan membimbing kita, sehingga kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan dan melihat Allah sebagai Aba dan Bapa kita. Dan karena itu, saudara-saudariku, dengan demikian bagi setiap orang Kristiani, bagi setiap umat beriman, memandang Allah bukanlah hal yang tidak mungkin, walaupun bukan memandang secara fisik ya, tetapi memandang Tuhan dalam kontemplasi. Dan kehadiran Tuhan ini adalah kehadiran yang membimbing dan membebaskan jiwa dari dosa. Zaman dulu orang Israel itu kehidupannya diatur oleh hukum Taurat. Hukum Taurat yang mengajarkan mereka bagaimana harus berdoa, bagaimana harus berpuasa, bagaimana harus menikah, bagaimana harus mencuci piring, bagaimana harus menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi kemudian Roh Kudus mengukir peraturan Allah itu di dalam hati manusia, sehingga hukum itu tidak lagi ditulis dengan tinta, tetapi Roh Kudus yang mengukir di hati manusia. Dengan perkataan lain, dalam kehidupan kita sekarang, manusia itu dibimbing dan digerakkan oleh Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudariku, ketika kita sungguh masuk ke dalam misteri kehadiran Allah, kehadiran ini adalah kehadiran yang membimbing kita untuk sampai dalam persatuan yang mesra dengan Tuhan. Dan kehadiran yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Dengan demikian, misteri kehadiran Allah ini sebetulnya adalah suatu pembahasan yang praktis ya, bukan teori-teori yang tinggi. Tetapi misteri kehadiran Allah ini adalah suatu panggilan untuk berdoa, suatu undangan karena Tuhan rindu di mana Ia berada, di situ pun kita berada, maka Tuhan memanggil kita agar Ia bisa selalu hadir bagi kita dan kita hadir bagi Dia. Karena itu saudara-saudariku, marilah kita jadikan hidup kita sebagai sebuah doa yang tak kunjung putus. Dan di akhir sesi ini saya ingin mengajak Anda untuk sedikit merefleksikan apa yang ditulis oleh Santo Yohanes dari Salib dalam karyanya Madah Rohani stansa pertama. Wahai jiwa,
yang terindah dari segala ciptaan, yang begitu rindu mengetahui tempat tinggal Sang Kekasih, sehingga engkau dapat pergi mencari Dia, serta dipersatukan dengan Dia. Ketahuilah, engkau sendirilah tempat tinggalnya. Ini sungguh suatu kabar sukacita yang amat besar bagimu, karena mengetahui bahwa segala kebaikan dan pengharapanmu ternyata begitu dekat dengan engkau, bahkan ada di dalam dirimu sendiri, dan bahwa engkau tidak dapat ada tanpa Dia. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, memang agak panjang ya tulisan ini, tapi saya akan membuat Anda mengerti dengan cepat ya. Jadi dalam Injil Lukas, Yesus pernah berkata, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Ini adalah sebuah kabar gembira. Kebahagiaan kita adalah Tuhan. Tujuan hidup kita adalah Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu tidak jauh. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Inilah kabar gembiranya saudara-saudariku. Jadi lewat tulisan ini, Santo Yohanes Salib hendak menyampaikan bahwa Tuhan itu ada di dalam hati kita. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun pertanyaannya seringkali kita kan bertanya, Tuhan hadir di hati kita, tapi kenapa kita tidak bisa merasakan kehadirannya? Maka ikutlah apa yang dinasihatkan oleh Yesus ketika Ia mengajarkan kita untuk berdoa. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintunya. Maka saudara-saudariku, kamar di dalam sebuah rumah itu adalah ruang yang paling pribadi. Dan di dalam diri setiap orang, ruang yang paling pribadi tidak lain adalah hati kita. Maka apabila kita berdoa, masuklah ke dalam hati kita. Kita tutup pintu hati kita dari segala sesuatu yang bukan Tuhan. Kita masuk terus ke dalam hati kita, maka di dasar lubuk hati kita yang terdalam telah menanti Yesus dengan segala kerinduan. Dan di dalam hati kitalah kita mengalami keberduaan dengan Yesus, sama seperti seorang yang menemukan harta karun yang terpendam di ladang. Ia jual seluruh miliknya. Ia tinggalkan segala sesuatu yang bukan Allah. Lalu kita masuk ke ladang hati kita dan berdua dengan Yesus yang tidak lain adalah harta terpendam yang sudah ada di dalam diri kita sendiri. Marilah saudara-saudariku kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur karena Engkau selalu hadir bagi kami. Dan kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar kami juga dapat selalu hadir bagimu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami untuk dapat senantiasa menyadari kehadiran-Mu dan berjumpa dengan Engkau dalam doa, dalam alam semesta, dan dalam diri sesama. Ajarlah kami untuk meninggalkan segala sesuatu yang bukan Engkau dengan menjadikan Engkau yang terutama di dalam hidup ini, segala-galanya bagi kami masing-masing. Sehingga kami dapat sungguh sadar bahwa Engkaulah harta terpendam di dalam hati kami sendiri, mutiara yang paling berharga yang bisa kami miliki dalam hidup ini. Jadikanlah kami milik-Mu selalu, dan Engkau adalah harta kami yang paling berarti. Semua ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.